Kami dari kelompok 1 ingin membahas materi PPh Pasal 21 dan pengisian SPT. Perkenalkan, nama saya Amelia Nurantini. Saya Adelia Fitriani. Saya Azara Albika. Saya Berana Candi Kamil Fetaloka. Saya Regina Ruspulasari. Lanjut ke pembahasan videonya. Oke, di sini aku mau jelasin tentang pajak. Apa itu pajak? Pajak adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara. Pajak ini digunakan untuk membiayai pembangunan, pelayanan publik, serta kebutuhan pemerintah. Contohnya seperti pembangunan jalan, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya. Kemudian, pajak juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah fungsi anggaran, yaitu sebagai sumber pendapatan negara. Yang kedua adalah fungsi mengatur, di mana pajak digunakan untuk mengendalikan kegiatan ekonomi. Dan yang terakhir adalah fungsi distribusi, yaitu untuk pemerataan pembangunan agar manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat. Saya akan melanjutkan pembahasan dari Azla. PPh Pasal 21 adalah mekanisme pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima karyawan, tenaga kerja, lepas maupun penerimaan penghasilan lainnya. Sistem ini dibuat agar pajak dapat dipungut secara langsung oleh pemberi kerja sehingga penerimaan negara lebih teratur, tertib, dan sesuai dengan besarnya penghasilan yang diterima wajib pajak. Tujuan PPh Pasal 21, yaitu tujuan dari PPh Pasal 21 adalah untuk memotong pajak atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Pemotongan ini dilakukan agar penerimaan negara dari sektor pajak berjalan efektif dan memastikan bahwa pajak dibayar secara teratur melalui pemotongan langsung oleh pemberi kerja. Baik, selanjutnya saya akan membacakan soalnya Putri Anindya dengan NPWP 32.567.1/567 dengan NIK 320101020203, alamat rumah di Jalan Kenangan Indah, nomor 5, Bandung Timur. Jabatan sebagai Staff Marketing di PT Arta Prima Finance dengan NPWP 05.432.1/345.000 dengan penghasilan sebesar 6.800.000 per bulan. Status tidak kawin atau TK_0, Putri menerima tunjangan transport sebesar 900.000, insentif bulanan sebesar 1 juta, dan THR sebesar 6.800.000. Penanggung jawab pemotong pajak perusahaan bernama Dian Wibowo dengan NPWP 08.456.321.99/654.00 dengan ketentuan pemotong penghasilan karyawan sebagai berikut. Pada slide ini saya akan menjelaskan perhitungan pajak penghasilan pasal 21. Pertama, kita mulai dari penghasilan bruto. Penghasilan bruto ini merupakan total seluruh penghasilan yang diterima karyawan selama 1 tahun. Komponennya itu terdiri dari gaji pokok selama 12 bulan sebesar 81.600.000. Nah, tunjangan PPh 5%-nya ini sebesar 4.080.000. Lalu ada tunjangan transport selama setahun itu sebesar 10.800.000 dan insentif bulanan selama setahun itu sebesar 12 juta. Lalu ada THR sebesar 1 kali gaji yaitu 6.800.000. Nah, lalu di sini juga ada premi asuransi sebesar 7% dari gaji pokok selama setahun yaitu totalnya 5.712.000. Nah, jika seluruh komponen tersebut dijumlahkan, maka total penghasilan brutonya adalah 120.992.000. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian pengurangan penghasilan. Pengurangan ini terdiri dari biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto, yaitu 6.049.600. Iuran pensiunnya sebesar 150.000 per bulan, sehingga dalam setahun menjadi 1.800.000. Nah, total pengurangan yang diperoleh adalah 7.849.600. Setelah itu kita hitung penghasilan netonya, yaitu penghasilan bruto dikurangi dengan total pengurangan, sehingga diperoleh penghasilan neto sebesar 113.142.400. Kemudian neto tersebut dikurangi dengan PTKP
PTK 0 sebesar 54 juta, sehingga didapatkan PKP atau penghasilan kena pajaknya selama setahun itu sebesar 59.142.400. Nah, berdasarkan PKP tersebut, maka PPh pasal 21 setahun yang terutang adalah 2.957.120. Karena dihitung untuk 1 tahun, maka PPh 21 terutang juga sebesar 2.957.120. Nah, itulah proses perhitungan PPh 21 yang ditampilkan pada slide ini, mulai dari penghasilan bruto hingga pajak terutang. Halo teman-teman, di video ini aku akan menjelaskan contoh bukti potong PPh pasal 21 formulir A1 yang biasanya diberikan perusahaan kepada karyawan sebagai bukti pemotongan pajak penghasilan. Oke, kita mulai. Di bagian paling atas tertulis formulir A1, yaitu bukti pemotongan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap. Formulir ini digunakan karyawan untuk mengisi SPT tahunan orang pribadi, mengetahui berapa pajak yang sudah dipotong perusahaan. Untuk masa perolehannya yaitu dari Januari sampai Desember, yaitu 01 sampai 12. Selanjutnya, bagian ini menjelaskan perusahaan yang memotong pajak. NPWP pemotongnya 03.987.654.3 strip 222.000. Nama pemotongnya itu PT Arta Prima Finance. Artinya, perusahaan inilah yang bertanggung jawab memotong dan menyetor PPh 21 karyawan. Selanjutnya masuk ke identitas karyawan yang dipotong pajaknya. Isinya NPWP-nya 32.567.890.1 strip 567.000. NIK-nya 32010102020000. Namanya Putri Anilia. Alamatnya di Jalan Kenanga Indah nomor 5 Bandung Timur. Jenis kelaminnya perempuan. Status untuk PTKP-nya itu tidak kawin atau nol, yaitu tanpa tanggungan. Nama jabatannya yaitu sebagai staf marketing. Bagian ini harus sesuai dengan data asli karyawan. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting, yaitu penghasilan bruto. Penghasilan yang diterima karyawan meliputi gaji pokoknya Rp81.600.000, tunjangan PPh-nya Rp4.080.000, tunjangan lain dan lembur yaitu Rp10.800.000, honorariumnya Rp12.000.000. Premi asuransi dari perusahaan yaitu Rp5.712.000. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya itu tidak ada, jadi strip. Bonus dan THR-nya Rp6.800.000. Jadi jumlah penghasilan brutonya yaitu Rp120.992.000. Setelah itu ada bagian pengurangan, yaitu biaya jabatannya Rp6.049.600, iuran pensiunnya Rp1.800.000. Jumlah pengurangannya yaitu Rp7.849.600. Selanjutnya perhitungan PPh pasal 21. Jumlah penghasilan netonya itu Rp113.142.400. Penghasilan neto masa sebelumnya itu nggak ada, jadi strip. Jumlah penghasilan neto untuk perhitungan PPh pasal 21 yaitu pengurangan penghasilan neto dan penghasilan neto masa sebelumnya itu jadi Rp113.142.400. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP-nya itu karena tidak memiliki anak dan tidak mempunyai tanggungannya jadi Rp54 juta. Penghasilan kena pajak setahun itu pengurangan dari nomor 14 dan 15 jadi Rp59.142.400. PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun yaitu 5% dikali Rp59.142.400. Hasilnya Rp2.957.120. PPh pasal 21 yang telah dipotong masa sebelumnya itu nggak ada, jadi strip. Karena belum ada potongan sebelumnya, maka PPh pasal 21 terutangnya Rp2.957.120. Sudah dipotong dan disetor perusahaan jadi Rp2.957.120. Bagian terakhir adalah identitas penandatanganan. NPWP pemotongnya 08.456.321.9 strip 654.000. Nama pemotongnya itu Dian Wibowo. Tanggal dan tanda tangan.
Ini sebagai bukti bahwa formulir tersebut sah dan resmi. Jadi, formulir A1 ini sangat penting karena menjadi dasar pengisian SPT tahunan orang pribadi. Pastikan data dan angkanya sesuai agar tidak terjadi kesalahan pajak. Kesimpulannya, pengisian SPT adalah kewajiban tahunan setiap wajib pajak untuk melaporkan penghasilan, pajak yang sudah dibayar atau dipotong, serta harta dan utang kepada Direktorat Jenderal Pajak. Tujuannya memastikan kepatuhan hukum, transparansi finansial, dan menghindari sanksi. Dengan sistem DJP online, prosesnya kini lebih mudah dilakukan secara digital sehingga wajib pajak dapat memenuhi tanggung jawabnya secara praktis dan aman. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.